Selamat pagi orang tua peserta didik dan siswa-siswi. Salam Pagi. sehat. Pagi, Bu. Terima kasih sudah ikut serta dalam kegiatan Rektor Mengajar dengan tema pendampingan anak sesuai tingkat perkembangannya. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Parenting SMP Tarakanita II yang bekerja sama dengan FKK SKM Sinar Kasih, Universitas Tarumanegara, dan Arete Konsultan. Oh ya, SKK SKM itu apa sih Bu Vita? Siapa tahu dari yang hadir di Zoom ini belum ada yang tahu nih. Baik, Bu Meli, FKK SKM itu merupakan forum kerjasama antara sekolah dengan orang tua, peserta didik, dan juga masyarakat, di mana pengurus dan anggotanya melibatkan Bapak Ibu, orang tua, peserta didik, seperti kita sekarang ini, Bu Meli. Jadi boleh dong ya kalau Bapak Ibu orang tua yang lain yang mau bergabung di kepengurusan FKK SKM ini di Sinar Kasih di Tarakanita II. Boleh Bu Vita? Tentu boleh dong Bu Meli. Mari Bapak Ibu yang ingin bergabung silakan menghubungi pihak sekolah langsung. Karena di sini ada banyak pengalaman baru. Ada kegiatan-kegiatan positif seperti saat ini salah satunya, ya tentu lebih banyak teman dan semakin kenal. Nah, kembali ke acara kita hari ini, yaitu Rektor Mengajar. Tentu Bapak Ibu udah nggak sabar nih untuk mengikuti seluruh rangkaian yang sangat sayang untuk dilewatkan ya. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibu Vita dan rekan saya Ibu Meli. Kami berdua akan menjadi moderator pada webinar ini. Kurang oke nih kalau semangat pagi ini tidak disempurnakan dengan salam Tarakanita. Izinkan saya memandu salam Tarakanita ya Bapak Ibu. Silakan dibuka kamera dan on kameranya dan mic-nya ya. Mari kita mulai ya. Kita siap-siap ya Bapak Ibu. Salam Tarakanita, Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Bu Meli, Ya, boleh ya. diulang sekali lagi nggak salamnya? Yang lebih semangat lagi gitu Bu Meli. Siap. Boleh ya Bapak Ibu, kita ulang sekali lagi ya. Yang lebih semangat ya Bapak Ibu. Mulai. 1, 2, 3. Salam Tarakanita. Satu hati, satu Semangat Tarakanita. Foraku. Wow, semangat pagi yang luar biasa. Harapan saya tetap semangat sampai acara ini selesai ya Bapak Ibu. Oke, tetap stay di Zoom ini Bapak Ibu, karena ada banyak door prize yang akan dibagikan. Wow, asik. Pasti akan semakin seru dengan acara kita hari ini. Pasti Bu. Kalau boleh, door prize-nya dari mana ya Bu Vita? Door prize untuk sepanjang acara ini dipersembahkan oleh ibu-ibu FKK SKM Sinar Kasih SMP Tarakanita. Keren kan Bu? Wow, keren. Keren sekali Bu Vita. Pasti. Sebelum kita lanjut acaranya, saya akan sampaikan rambu-rambu yang perlu kita ikuti sepanjang kegiatan hari ini supaya berjalan lancar dan tertib. Baik, akan saya bacakan rambu-rambu kegiatan sebagai berikut. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, dimohon sikap duduk yang sopan. Fasilitas chat hanya digunakan untuk bertanya pada narasumber. Mencantumkan nama pada tampilan layar video, kelas, nama siswa, nama orang tua. Saya ulangi, kelas, nama siswa, nama orang tua. Mikrofon dalam posisi off. Digunakan hanya pada saat akan bertanya. Tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan apapun terhadap tampilan layar Zoom. Sebisa mungkin mempertahankan
posisi kamera dalam keadaan on. Baik, Bapak, Ibu, dan siswa-siswi, sekarang telah bergabung bersama kita Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan, IPU, Asian Engineering, Rektor Universitas Tarumanegara, Jakarta. Selamat pagi, Prof. Agus. Selamat pagi, Bu Meli, Bu Vita. Pagi Pak, pagi Prof. Pagi, salam sehat. Salam sehat Prof. Terima Amin. kasih banyak ya Prof. telah Terima memenuhi kasih. undangan kami. Suatu kehormatan untuk SMP Tarakanita II bisa bertemu dan berbincang-bincang dengan Prof mengenai pendampingan anak sesuai tingkat perkembangannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini semua dalam keadaan sehat dan kita bisa berinteraksi hari ini ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus yang meriah untuk Prof. Agus. Terima kasih Prof. Agus. Bapak Terima kasih, Ibu Prof. juga bisa memberikan reaksinya di layar. Oke. Gimana dong kemarin begitu sekarang begini? Baik Bapak Ibu, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita hening sejenak, kita satu dalam doa, biar semua berjalan lancar. Doa akan dibawakan oleh Ibu Ida. Silakan Ibu Ida. Terima kasih Ibu Vita dan Ibu Meli. Mari Bapak, Ibu, Suster, dan anak-anak, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Murah, terima kasih kami haturkan kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami dalam pertemuan webinar siang hari ini. Kami bersyukur dengan acara ini kami akan semakin meningkatkan kami dalam upaya mendidik putra-putri kami dalam mempersiapkan masa depannya. Berkatilah segala kegiatan dari awal dengan akhir nanti. Semoga dapat berjalan dengan lancar seturut kehendak-Mu. Berkatilah para pembicara, peralatan yang kami gunakan, serta jaringan internet. Semoga semua dapat berjalan dengan baik. Doa yang sederhana ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Ida. Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian, supaya kita lebih mengenal Prof. Agus, saya akan membacakan biografi singkat beliau. Nama lengkap, Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan IPU, ASEA Engineering. Pendidikan terakhir adalah Doktor Teknik Mesin Fakultas Teknik UI 2011. Sebelumnya, Magister Teknik Mesin Fakultas Teknik UI 2003 dan Sarjana Teknik Mesin Fakultas Teknik UGM 1995. Saat ini, beliau sebagai Rektor Universitas Tarumanegara Jakarta. Selain sebagai Rektor, beliau juga berkarya sebagai evaluator Prodi baru Kemenristek Dikti, tim penilai jabatan akademik dosen LL Dikti 3 Jakarta, reviewer penelitian Dikti, komisaris di beberapa perusahaan, dan banyak lagi aktivitas lain beliau geluti. Masih ada lagi beberapa penghargaan yang telah Prof. Agus peroleh, antara lain penghargaan dosen dengan tugas tambahan Rektor Perguruan Tinggi Swasta Terbaik dalam Academic Leader Award 2019 yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti. Membawa Untar menduduki peringkat 7 perguruan tinggi swasta nasional dan peringkat 31 untuk PTS dan PTN. Wow, Bapak Ibu, itu hanya sebagian prestasi beliau, karena masih banyak lagi ya, nggak cukup waktunya kalau mau disebutin. Sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa sekali. Doa saya, semoga ada di antara anak-anak kita menjadi penerus regenerasi dari Prof. Agus ini. Wow, sungguh luar biasa ya, Prof. Sebagai pengantar webinar,
Mohon kesediaan Bapak Yosep Todarung, SSMM, selaku Kepala SMP Tarakanita II, Jakarta, berkenan menyampaikan sapaan untuk kita. Kepada Bapak Yosep Todarung, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Meli, Bu Vita. Selamat pagi, Prof. Salam jumpa kembali. Semangatnya itu luar biasa, itu betul. Saya sepakat dengan Bu Vita ya. Baik, Prof. Agus dan juga tim dari UNTAR yang kami hormati, ibu-ibu pengurus FKK-SKM, Sinar Kasih, kemudian suster, Bapak Ibu orang tua, rekan-rekan pendidik, dan anak-anak yang luar biasa. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenankan saya memberikan sedikit pengantar ya. Pengantarnya ringan ya. Saya ingin hanya mengungkapkan betapa luar biasanya kita pagi ini. Mengapa? Ada 3 alasan ya. Pertama-tama itu adalah karena yang hadir di webinar ini adalah pribadi-pribadi yang paling terlibat dalam pendampingan dan seorang anak. Benar kan? Ada orang tua, ya, ada pendidik, ya. Prof. Agus juga kan pasti pendidik gitu ya. Nah, sebagian besar waktu anak-anak ini itu dihabiskan di setiap harinya itu dengan bertemu dengan kita gitu ya, berinteraksi dengan orang tua dan para pendidik atau gurunya. Itu yang pertama. Luar biasa yang kedua adalah karena webinar ini adalah cerminan dari usaha dan upaya yang berkelanjutan dari sekolah kita, SMP Tarakanita II, untuk menggerakkan setiap pribadi yang terlibat dalam pembelajaran, terus belajar gitu ya. Upaya belajar itu salah satunya diwujudkan dengan membangun kemitraan, kerjasama dengan berbagai unsur, dan selama ini UNTAR sungguh luar biasa buat SMP Tarakanita II. Kehadirannya itu sangat-sangat konkret, mengutus banyak dosen untuk hadir sebagai guru tamu, baik dokter, psikolog, dan lain-lainnya. Luar biasa yang ketiga, nah yang ketiga ini mantap ini Bapak Ibu dan anak-anak hebat ya, karena hari ini adalah rektor mengajar. Satu-satunya pembelajaran di tahun ini yang gurunya adalah seorang rektor. Bisa dipastikan ya, hanya sekali ini ya di tahun ini. Prof. Agus dari Universitas Tarumanegara yang selalu hadir untuk kita, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mengutus tim-tim dari UNTAR. Seingat saya, Prof. Agus itu belum pernah menolak kalau kita dari SMP Tarakanita II itu minta. Betul ya Prof ya? Jadi beliau selalu siap sedia untuk kita. Pada kesempatan yang baik ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua, di mana kolaborasi kerjasama kita selama kurang lebih 1 tahun pembelajaran ini telah menghantarkan banyak prestasi yang diraih oleh SMP Tarakanita II. Terakhir di bulan Januari 2022 ini, sekolah kita SMP Tarakanita II dikukuhkan sebagai salah satu sekolah penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Satu-satunya sekolah swasta di Jakarta Utara 1 yang lulus dalam program ini, program sekolah penggerak. Kemudian juga banyak prestasi yang kita torehkan bersama anak-anak hebat, kurang lebih sekitar 14 prestasi dan itu terbanyak dari tingkat provinsi dan nasional. Luar biasanya lagi adalah salah satu putri terbaik kita, Angel Enli, saat ini juga sedang mengajukan hak cipta untuk karya yang mana itu menjadi nomor 1 ketika dilakukan lomba di BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu dalam proses pengajuan untuk hak cipta. Ini sungguh-sungguh membanggakan kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu, tentu saja saat ini kita tidak sabar lagi untuk menunggu bagaimana Prof memberikan sharing dan juga penguatan bagi kita terkait dengan topik yang wow, yang luar biasa, yaitu pendampingan anak sesuai dengan level perkembangannya. Terima kasih sekali lagi untuk semua rekan-rekan hebat
Bapak Ibu, orang tua, FKKSKM, pihak Untar, dan juga anak-anak hebat. Terima kasih, semoga semua kegiatan kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Demikian saya kembalikan ke Bu Meli dan Bu Vita. Terima kasih Pak Eto atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, ini dia acara yang kita tunggu-tunggu, webinar Rektor Mengajar dengan tema pendampingan anak sesuai tingkat perkembangannya. Selama sesi penyampaian materi oleh Prof. Agus, peserta diperkenankan atau diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan via chat box. Silakan tulis di chat pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu. Ya, semuanya pertanyaan boleh ya, selama masih ada waktu, dan nanti selama Prof menjelaskan, Bapak Ibu bisa menyimak. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada Prof. Agus untuk penyampaian sapaan dan membagikan pengetahuan dalam sharing session kita. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Kembali lagi kepada Ibu moderator dan juga kepada Pak Eto, kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru yang sudah mendengar acara ini, suster, Bapak Ibu juga yang ada di dalam ruangan ini, juga putra-putri kita yang juga mungkin terlibat dalam acara pagi ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita bisa berjumpa dalam acara yang luar biasa. Kita dalam keadaan yang baik, dan tentu ini menjadi hal yang juga positif untuk selalu kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan banyak jalan keluar terhadap permasalahan yang kita hadapi ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita tetap bersemangat untuk melakukan kegiatan meskipun di tengah pandemi. Dan dengan teknologi kita juga bisa bertemu dalam jumlah yang banyak. Saya lihat ada 339 di ruangan ini. Luar biasa sekali ya. Dalam waktu bersamaan kita bisa berjumpa. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga sudah mengundang saya kembali untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua di sini, juga dengan putra-putri kita semua, untuk kita sama-sama belajar. Saya juga mempunyai anak kecil yang hari ini berulang tahun ke-10 ya. Jadi saya juga merasakan bagaimana Bapak Ibu, anak saya masih SD kelas 4. Kemudian anak saya yang besar itu sudah koas di FKUI, terus anak yang kedua itu sudah semester 6 di ITB. Jadi saya masih punya anak kecil. Jadi saya juga menyesuaikan bagaimana membimbing anak-anak kita semua, anak saya juga, ada yang kuliah, ada yang sudah harus persiapan kerja, ada juga yang masih SD. Jadi ini variasi kehidupan yang luar biasa. Kemudian di kampus, di Untar, ada 15.000 orang yang dikelola, ada S1, S2, S3 profesi. Jadi setiap hari memang beda-beda kita penanganannya di dalam menangani berbagai macam persoalan perkembangan anak ya. Baik itu anak sendiri di rumah, kemudian anak-anak di kampus yang juga sangat berbeda karena berasal dari banyak keluarga, banyak komunitas, banyak daerah yang tentu punya budaya yang berbeda-beda. Tetapi kemudian mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh perkembangan, baik itu perkembangan secara pribadi, ya, perkembangan secara rohani, kemudian juga perkembangan secara jasmani, juga intelektualitas. Nah, ini yang kita mau diskusikan pada hari ini, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik, dan nanti bisa kita diskusi ya. Saya tidak mengajari apa-apa, saya juga hanya menceritakan apa yang saya alami selama ini, dan bagaimana terlibat di dalam berbagai macam kegiatan dan persoalan yang kita hadapi dengan perkembangan dunia anak, baik itu anak-anak yang masih sangat kecil maupun anak-anak yang sudah beranjak pada dewasa yang ada di perguruan tinggi. Saya izin slide share. Nanti kalau waktunya terlalu panjang, mohon saya di stop. Ya, apakah sudah terlihat ya? Saya ini slideshow ya. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Baik. Sudah. Ya, temanya sama persis dengan apa yang disampaikan kepada saya melalui surat yang dikirimkan ke saya, yaitu pendampingan anak sesuai tingkatan perkembangan hari ini tanggal 18 Februari. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, kita barusan Imlek ya. Selamat Imlek kepada Bapak Ibu yang merayakan. Juga selamat Valentine
tanggal 14 ya, hari kasih sayang. Nah, ini cocok juga hari ini kita bicara juga karena pendampingan anak juga terkait dengan kasih sayang ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ini warna-warni pendidikan di Indonesia. Ini beberapa slide ini sudah agak lama saya siapkan ya, mungkin sudah berubah. Ini juga ada Tarakanita zaman dulu sebelum sebelum pandemi. Saya kira kalau kita melihat seperti ini dan melihat Tarakanita yang ada di Pluit, tentu kita selalu harus bersyukur dan bersyukur. Karena kita dan keluarga bisa mengikuti suatu pendidikan yang relatif baik. Ya, sangat baik, tentu tergantung kita memandangnya. Ya, saya kira kita harus mengakui bahwa pendidikan kita baik dan itu akan menjadi suatu anugerah yang selalu kita harapkan ya. Karena banyak orang tidak bisa mengikuti pendidikan seperti apa yang diberikan oleh Tarakanita di Pluit. Ya, kalau kita bicara tentang pendidikan, maka 3 hal pokok sebenarnya yang kita mau dapatkan dari proses ini, minimal ya 3. Nanti Bapak Ibu dan kita semua bisa menambahkan banyak hal untuk bisa menerjemahkan apa sih sebenarnya yang ingin dihasilkan dari suatu proses pendidikan. Baik itu pendidikan formal, non formal, pendidikan juga di dalam keluarga ya. Paling tidak kita bicara masalah skill. Ya, skill di sini sebagai dasar, kemudian juga knowledge sebagai dasar ya. Tentu kita mempunyai hal-hal yang penting yang harus kita ajarkan. Pengetahuan anak-anak dari tidak bisa membaca, bisa membaca, bisa menghitung, bisa matematika, bisa fisika dan seterusnya, ada banyak hal di situ. Tetapi juga ada skill yang kita ajarkan, bagaimana berkomunikasi hari ini, bagaimana belajar senyum, bagaimana belajar menyapa, selamat pagi, selamat siang ya. Bagaimana mengajarkan komunikasi harus melihat, memberikan respon positif, dan seterusnya. Saya kira ini sudah diajarkan dan itu penting sekali untuk kehidupan kita. Dan kemudian jangan lupa ada sisi yang lain yang di atas ini yang menurut saya paling penting juga ya, attitude, sikap mental, hati nurani. Ya, ada responsibility misalnya tanggung jawab, ada akuntabilitas, ada integritas. Ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita ajarkan kepada putra-putri kita, apapun tingkatannya. Jadi 3 hal pokok ini saya kira penting. Ada orang yang mengistilahkan lain lagi. Ada yang bilang 3 pokok ini menyebutkan ada kognitif, psikomotorik, dan afektif. Itu hampir sama saja ya, knowledge, skill, dan attitude. Nah, nilai-nilai tentu yang harus kita ajarkan di dalam attitude tentu ada nilai cinta kasih, pelayanan, kerendahan hati, karakter, daya juang. Saya kira itu menjadi bagian penting. Kalau kita lihat tadi bagaimana teman-teman kita, anak-anak kita di tempat yang lain belajar susah sekali dengan segala macam kondisinya, maka kita di Pluit di Jakarta ini saya kira banyak kendala, tetapi harusnya tidak banyak mengeluh ya. Waduh, kalau habis belajar, kalau di Pluit itu bisa ke mall, bisa ke danau, bisa kemana, wah luar biasa sekali ya, makanan banyak di situ ya. Jadi saya kira kita tetap harus terus bersyukur, sehingga hasil dari proses pendidikan ini betul-betul terwujud dengan syukur tadi, ya, cinta kasih, pelayanan, kerendahan hati, karakter, daya juang yang kemudian harus membentuk kita menjadi manusia-manusia yang unggul, utuh, dan berbudaya. Nah, ini yang tidak mudah ya, menjadi manusia unggul. Unggul itu tidak perlu kemudian menyombongkan diri maksudnya, tapi dia betul-betul bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Utuh, jasmani, rohani, dan berbudaya tadi ya. Budaya untuk tidak menerobos lalu lintas, budaya untuk tidak melawan arus di lalu lintas ya yang membahayakan orang lain, budaya untuk tidak menerobos pintu palang kereta api. Ya, kita harus berbudaya ya, kemudian menyapa orang lain dengan santun, dengan sopan. Saya kira itu penting sekali. Nah, pendidikan karakter dalam keluarga dan sekolah itu juga sangat penting di tingkatan apapun. Kalau kita lihat tujuan pendidikan nasional, yang ini tujuan pendidikan nasional ya, itu pasti akan dimulai dari keluarga dan sekolah, dan kemudian baru ke masyarakat. Nah, sebagai pendidikan utama pondasi dari keluarga, tentu bagaimana kita memberikan putra-putri kita, tingkatannya apapun tadi, kesungguhan dan kedalaman dalam proses pembelajaran, kokoh kuat menyentuh nurani, supaya anak-anak itu tidak mudah terpengaruh di dalam pergaulan di
masyarakat, di tengah komunitas yang lain. Tidak mudah kemudian terperosok untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini saya kira penting sekali ya. Maka di tujuan pendidikan nasional yang memang sudah disepakati dalam Undang-Undang Sisdiknas ya seperti ini, anak-anak mulai lahir, bertumbuh, kemudian beriman, bertakwa, diajarkan orang tuanya di rumah masing-masing, diharapkan punya akhlak yang mulia, kemudian sehat untuk kita berikan makanan, kita berikan olahraga, ya permainan, main game juga itu bisa membuat kesehatan juga ya kalau tidak berlebihan. Kemudian diajarkan ilmu bagaimana cara makan, cara mandi, cara berpakaian, dan seterusnya, cakap untuk mulai berbicara, berkomunikasi, kreatif. Nah, ini kreatif menyelesaikan masalahnya sendiri. Mulai diajarkan mandiri, makan belajar sendiri, dan seterusnya. Kemudian juga tanggung jawab diberikan juga kepada anak-anak kita. Ya, tanggung jawab untuk bangun pagi, untuk belajar sendiri, untuk ulangan belajar sendiri, untuk melaporkan hasilnya kepada orang tua. Saya kira itu harus kita ajarkan sehingga anak punya kesadaran dan kemandirian di situ. Nah, tentu mulai pendidikan formal, pendidikan normal, dan kemudian orang mulai masuk di dunia pekerjaan suatu saat nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya inilah bagian penting kita bagaimana membentuk pendidikan karakter kepada putra-putri kita. Jangan sampai nanti sudah terlewat ya. Sekarang ini kalau di SD, SMP, saya kira waktunya untuk bisa menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas tadi. Jangan sampai nanti terlambat ya. Kemudian karakter kebangsaan, saya kira karakter Pancasila juga harus kita berikan kepada putra-putri kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kita ada di Indonesia dan kita sepakat bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Dan itu yang terbaik untuk kita saat ini dan akan terbaik untuk masa depan kita. Maka kita mulai mengajarkan bagaimana spiritualitas anak, ya. Jangan dibiarkan tanpa arah gitu kan. Kemudian bagaimana mengajarkan kemanusiaan, ya, sosial, ya, saya kira itu penting ya. Kemudian cipta dan seterusnya. Bagaimana mengajarkan persatuan, nanti anak-anak, nanti kalau sudah mulai main gadget, mulai medsos, tidak memposting hal-hal yang kemudian merusak suasana persatuan bangsa dengan hoax dan seterusnya. Musyawarah mufakat itu kan saya kira penting juga kita mulai belajar di rumah masing-masing, di sekolah dan seterusnya. Kemudian keadilan sosial, bagaimana kita juga peduli pada orang lain, kita punya empati di situ. Maka akan ada cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan hidup di mana kita hidup, itu menjadi bagian yang sangat penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita ajarkan sejak sekarang, mungkin putra-putri Bapak Ibu sekalian besok 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan menjadi pengusaha yang kemudian tidak merusak lingkungan. Itu kan penting sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang terus cinta tanah air, cinta sesama, cinta kepada Tuhan. Saya kira itu menjadi bagian yang sangat penting untuk kita mulai ajarkan mulai dari sekarang. Maka kita ingat istilah-istilah zaman kita masih belajar dulu, Bapak Ibu yang seangkatan saya, ada yang namanya tenggang rasa, toleransi, teposiliro, itu harus kita tanamkan. Kita belajar pada anak-anak di Jepang, yang mulai dari kecil sampai kelas 3, SD itu belajar tentang etika, tentang toleransi, tentang teposiliro, tentang tenggang rasa ya, bagaimana menyeberang jalan, bagaimana mengucapkan terima kasih pada orang yang menolong, menghormati orang tua. Itu menjadi bagian yang sangat kental sekali pelajaran-pelajaran seperti itu. Kemudian mengajarkan empati, kemudian jiwa melayani, ini harus muncul nih. Jadi bukan jiwa untuk dilayani, tapi bagaimana kesadaran untuk melayani. Ini penting kita ajarkan kepada putra-putri kita. Kerelaan itu berbagi, gotong royong, dan seterusnya. Ya kita juga memberikan contoh misalnya. Saya itu dulu pengurus gereja agak lama ya. Saya kadang-kadang sedih juga kalau masalah yang berbagi ini. Nah, itu misalnya saya sering kasih contohkan itu kalau di gereja saya itu pulang dari gereja kebut-kebutan pengen cepat pergi dulu-duluan mobilnya gitu kan. Klakson-klaksonan. Kemudian kalau bayar parkir itu misalnya parkirnya itu 3.000, tapi uangnya 4.000. Itu 1.000 itu dikejar-kejar untuk dibalikan. Nah, menurut saya sih 1.000 ya buat orang lain yang tukang parkir itu akan sangat berharga buat kita, saya kira sih ya nggak perlu sampai kemudian ditanya mana kembaliannya dan seterusnya. Saya pikir lebih baik kita ngomong kembaliannya kamu ambil saja, itu akan jauh lebih lebih terhormat dan akan menyenangkan orang lain daripada mana kembaliannya kok nggak dibalikan. Nah, seterusnya ini kadang-kadang sesuatu yang kecil tetapi itu akan sangat mempengaruhi bagaimana karakter kita, kerelaan mengampuni, dan ini akan menjadi pribadi yang unggul, jiwa dan raga. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Ini mudah-mudahan bisa juga Bapak Ibu mendampingi putra putri
levelnya apa saja, tingkatannya apa saja, keluarga seperti apa saja, saya kira ini penting sekali. Kemudian apa yang perlu diajarkan untuk setiap tingkatan pendidikan? Yang pertama, bersyukur dan berterima kasih. Mari kita bersyukur dan berterima kasih setiap hari. Tuhan memberikan semua hal baik setiap hari. Tuhan memberikan hal baik setiap hari. Kita dapatkan makanan, orang tua dapatkan pekerjaan, bisnis juga masih jalan, kalaupun ada tersendat-sendat tetap masih jalan, ya kan? Bapak Ibu bangun tidur sehat, ya tampilannya ganteng dan cantik, ceria, itu kan semua karena Tuhan. Ya, Tuhan memberikan banyak hal yang gratis, tanpa bayar. Oksigen, ya napas kita, mata kita memandang cahaya, ya kan? Pohon-pohon dan seterusnya kita lihat setiap hari begitu indahnya. Maka pertama-tama tentu kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih atas semua anugerah ini. Dan anak-anak pada level tingkatan apapun harus diajarkan bagaimana bersyukur. Bersyukur. Jangan intinya mengeluh dan mengeluh. Tadi mari kita di tengah apapun kita selalu ceria dan bersyukur. Berikutnya mari kita mengajarkan putra-putri kita mengubah cara pandang dari hal-hal yang kita lihat. Selalu kita mencari sisi positif dan peluang untuk menghasilkan sesuatu yang positif dari setiap persoalan yang kita hadapi. Ya. Nah, oleh karena itu anak-anak harus diajarkan bagaimana kemudian wawasannya menjadi luas. Ya, luas gitu. Pada tingkatannya tentu anak-anak SD bagaimana mengajarkan luas ya dengan pelajaran, dengan contoh-contoh, dengan kasus-kasus, dengan lihat studi di lapangan. Anak-anak SMP mungkin lebih advance lagi, minta untuk membaca, ya, diberikan bahan untuk didiskusikan, diminta untuk memberikan pendapat. Selalu kita berpikir positif, ya. Seperti pandemi hari ini, kita mungkin melihat banyak orang menderita, menggerutu dan seterusnya. Tapi bagaimana di tengah menggerutu itu, mengeluh ini, kita juga melihat dari sisi yang positif. Apa positifnya? Nah, ya Bapak Ibu sekalian ya. Positifnya sekarang ini perkembangan teknologi informasi berkembang sangat pesat. Ya, yang dulunya kita kesana kemari, sekarang order tinggal lewat handphone misalnya. Luar biasa sekali, semua barang bisa sampai ke rumah dan seterusnya. Dan ini menjadi penting. Kalau menurut saya ini menjadi penting bagaimana kita berpikir positif, jangan kemudian hanya sisi sisi yang lain, sisi yang berbeda, sisi yang kemudian negatif. Bapak Ibu, mari kita juga mengajarkan tentang kolaborasi. Hidup ini tidak bisa sendirian. Putra-putri Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu kaya raya, hartanya triliunan rupiah, rumahnya seperti hotel, tanahnya seperti perkebunan, gitu kan? Ya, uangnya tidak ada serinya, tetap saja kita membutuhkan bantuan orang lain. Tidak mungkin kita melakukannya sendirian. Buktinya Bapak Ibu juga menyekolahkan putra-putri kita di Tarakanita. Ini bagian penting bahwa kita memang harus membangun kolaborasi, kita tidak bisa lakukan sendiri. Maka kesadaran ini menjadi sangat penting. Hari-hari kita makan juga bukan karena kita menanam sayuran sendiri, karena ayam sendiri, ada telur sendiri, ikan sendiri, atau sapi sendiri, kan enggak. Semuanya ada sistem yang kolaborasi yang luar biasa. Ada petani yang bekerja setiap hari, ada tukang gojek yang mengantarkan makanan, ada bapak-bapak satpam yang menunggu keselamatan kita, ada apa lagi? Ada macam-macam ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Yang kemudian semua itu membuat kita hidupnya menjadi lebih baik, lebih nyaman dan seterusnya. Coba kalau sekarang semua pandemi, kemudian semua bekerja dari rumah, petani juga bekerja dari rumah. Nah, kalau semua dari rumah semuanya, nggak ada yang mau berkorban, ya tidak ada yang makan ini di Jakarta, ya kan, karena semua di rumah. Siapa yang mau ngirim sayuran dari mana? Dari Lembang ke Jakarta atau dari mana? Dari Puncak ke Jakarta, itu setiap hari kan ada yang lewat tuh, bawa satu truk, satu mobil, sayuran, singkong, ayam, telur, ya kan Bapak-Ibu sekalian ya. Kalau udah semuanya kerja dari rumah, ya kita mati bareng kan. Nah, itulah pentingnya kita juga membangun kolaborasi. Di situ ada ketulusan hati, ada kontribusi, berbahagia jika orang lain berbahagia, Bapak-Ibu sekalian ya. Jangan sampai kalau kita bahagia. Jadi kalau ada orang sedih, kita harus ikut sedih, dan bagaimana membuat mereka bahagia. Saya kira itu penting sekali. Keselamatan bagi semua orang.
Kemudian mari kita mengajarkan hal-hal berpikir beyond, berpikir masa depan, berpikir yang jauh. Memang kita harus memikirkan hari ini karena kita harus hidup hari ini, tetapi bagaimana kita juga memikirkan masa depan. Maka pendampingan kepada anak-anak kita ini adalah bicara masa depan. Menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang penuh kasih, orang yang selalu senang berbuat baik. Nah, itu akan membentuk kita nanti suatu saat ya. Kita sudah pada tua, anak-anak kita sudah besar-besar, kita udah punya cucu misalnya kan. Kita juga diurus gitu ya. Jangan dibiarkan gitu kan. Bapak Ibu sekarang bahagia, gembira, mengurus anak-anak, besok udah tua, Bapak Ibu tinggal di panti jompo. Hati-hati juga ya, maka kira berpikir beyond ya, bahwa kehidupan ini memang ada keberlanjutannya sampai kita dipanggil oleh Tuhan kembali ke alamnya. Nah, oleh karena itu, mari kita mengajarkan berpikir sesuatu yang ke depan. Ya. Nah, bagaimana mendampingi anak kita sehari-hari? Tentu saya pikir kita menganggap anak kita ya sebagai anak, tapi juga mungkin kita bisa menganggap dia sebagai sahabat-sahabat kecil kita. Sahabat orang yang menerima dengan tulus apa adanya, saling mendukung pada kondisi apapun, pada saat gembira dan susah. Nah, itu adalah sahabat. Persahabatan menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua atau lebih entitas sosial. Nah, kalau kita Bapak Ibu guru kepada putra-putri yang sedang belajar di SMP kita, orang tua juga sama terhadap putra-putrinya. Baik sebagai orang tua, berarti anak juga, tapi juga menganggap sebagai sahabat, maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan terhadap sahabat-sahabat kecil kita ini. Ya, memang anak-anak membutuhkan apa? Membutuhkan untuk dimengerti, ya, untuk dimengerti oleh orang tua, oleh guru dan seterusnya. Saya juga melihat anak saya kalau sudah main game, kelihatannya dia ingin dimengerti gitu ya. Walaupun kadang-kadang saya meminta untuk handphonenya ditinggalkan dulu, laptopnya ditutup dulu, kemudian saya minta dia main piano yang sedang dia pelajari, atau dia minta saya nyanyi untuk saya di karaoke di rumah gitu ya. Ya itu saya sering meminta juga ya. Kadang-kadang saya juga meminta tolong Papa disun ya, karena sebagai sahabat saya pengen juga disun oleh sahabat kecil saya. Nah, saya bilang Papa tolong disun ya. Nanti kalau disun nanti Papa kasih hadiah. Dia seneng ya. Artinya inilah persahabatan saya dengan anak-anak saya, dan saya kira Bapak Ibu juga sama. Bapak Ibu guru bersahabat dengan anak-anak, Bapak Ibu orang tua bersahabat dengan anak-anak dan seterusnya. Kita saling mengisi, saling melengkapi, saling memberi dan saling berbagi. Dalam persahabatan itu ada kepercayaan loh Bapak Ibu ya. Ada kepercayaan. Jadi kita percaya kepada anak-anak kita. Karena perkembangan sekarang ini anak-anak sedang senangnya berhubungan dengan teman-temannya melalui medsos. Ya kita harus membangun trust, membangun kepercayaan pada anak-anak bahwa mereka melakukan hal yang baik. Kemudian bagaimana kita bersama, bagaimana kita peduli kepada kegalauan mereka. Wah, ini anak saya itu galau. Galaunya gini, anak saya itu umur 10, hari ini ulang tahun, perempuan. Kemudian mulai keluar tuh jerawat 1-2 gitu ya. Nah kita kan harus peduli tuh sama anak. Dia udah gelisah banget, minta ini minta itu, gelisah. Nah, kita orang tua gimana mendampingi itu ya? Tentu kita punya kepedulian, dan kedekatan untuk bicara, tenang saja, itu tidak apa-apa. Kita harus bisa kemudian memberikan semangat juga kepada anak-anak kita ya. Maka muncullah perasaan senang, gembira, ceria, nyaman. Ini yang harus kita bangun dimanapun, di sekolah, di rumah. Ini harus kita bangun karena perkembangan anak-anak kalau dengan suasana ini tentu akan sangat menyenangkan ya, mudah-mudahan ya. Tentu tidak kemudian setiap hari ada seperti itu, bisa saja hari itu ada kesedihan, ada sakit, ada lapar, ada marah, itu ya biasa saja. Tapi bagaimana perasaan itu kemudian tidak perlu lama-lama, kemudian kita melakukan ya saling memaafkan dan seterusnya ya. Dan kemudian menjadilah kita pribadi-pribadi yang tumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan, terbuka, punya belas kasih, saling menghargai dan berbagi. Ini saya kira menjadi impian Bapak Ibu dan kita semua. Kemudian manfaat menjadi sahabat anak, tentu anak itu akan punya kepercayaan juga kepada kita. Dia merasa diberikan tempat, diberikan perhatian, ya kan? Ya, saya kira ini menjadi penting. Ya, juga anak kan kadang-kadang pengen punya tempat mengadu ya, bercerita, tempat suka dan duka, misalnya hari ini ulangan jelek, dia pengen cerita gitu ya. Nah, kita kan harus mendengarkan sebagai sahabat, bukan sebagai orang yang menghakimi. Ya, ini penting sekali.
Karena tidak semua anak kan mempunyai kompetensi kemampuan seperti anak yang lain. Ada yang plus minus di tempat yang berbeda. Saya kira itu tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Kalau semua orang pintar seperti Einstein, bubar juga nih di dunia ini ya kan. Ya, tapi ada banyak yang kemudian pintar, ada yang orang yang sangat baik, orang yang sangat ceria, orang yang sangat lucu, dan sudah berbeda-beda karakternya. Tidak apa-apa, yang penting semua karakter itu baik. Kemudian aktivitas dalam keluarga untuk kebiasaan-kebiasaan baik, tentu mari kita lakukan juga. Ini yang saya lakukan tadi, saya cerita. Saya kadang, kalau saya sibuk sekali ya dengan berbagai macam acara yang saya lakukan, tapi paling tidak saya setiap hari ingin mereka makan bersama walaupun sebentar. Kemudian kadang-kadang saya mengundang mereka untuk nyanyi bersama, main musik bersama di rumah ya. Ya yang bisa kita lakukan di rumah kita apa? Nah itu kita lakukan bersama. Ya, kemudian ya tadi syukur, rendah hati, terbuka, empati, melayani itu akan menjadi penting sekali karena kita akan menciptakan suatu hal yang bahagia. Bahagia itu bukan karena kaya ya Bapak Ibu, ya bahagia itu kan masalah rasa kita. Ya, anak-anak mungkin nilainya 7, nilai 8, kita bahagia juga. Ada yang nilainya 10 baru bahagia. Ya silakan saja, semuanya kan punya. Tapi yang penting adalah bahwa bahagia itu adalah suatu rasa di mana kita kemudian menerima segala sesuatu itu dengan penuh syukur. Kemudian peran orang tua, guru, dan keluarga apa? Tentu memperkuat pendampingan. Ya, hari ini kita bicara pendampingan. Pendampingan itu bukan memerintah ya Bapak-Ibu, ya bukan memerintah, bukan mengawasi yang sangat ketat, kemudian menjustifikasi, itu tidak dikenankan. Tapi bagaimana kita juga memberikan kepercayaan. Jadi orang pendampingan itu juga memberi kepercayaan. Ya, tidak harus kemudian dikawal, terus belajarnya kita duduk di sampingnya, takut nggak belajar, takut nanti main yang nggak selesai. Kita harus mulai percaya kepada putra-putri kita. Mengapa? Toh tidak selamanya kita itu bisa mendampingi putra-putri kita. Pada suatu saat anak-anak ini harus kita lepas. Harus kita lepas, bebas, ya kan, menentukan kehidupannya sendiri. Itu yang sering saya bicarakan. Anak-anak sebagai makhluk sosial, dia adalah anak kita. Tapi dia juga punya individu yang bebas, gitu ya. Jadi kita memberikan kebebasan pilihan, mengajarkan tanggung jawab, memberikan dorongan untuk maju, memberikan keteladanan. Nah ini sering lupa nih Bapak Ibu ya, pendampingan pada putri. Kamu, Sinta, kamu tiap hari main WA aja, main game aja, main handphone aja, gadget aja. Pada saat yang sama orang tua sedang juga bermain gadget. Orang sedang bermain gadget memarahi orang sedang bermain gadget. Gimana caranya itu? Nah, ini penting ya Bapak ya. Jadi keteladanan ini kadang-kadang akan menjadi satu hal yang positif. Ya, jangan sampai Bapak Ibu sedang main gadget memarahi anak yang sedang main gadget. Itu nggak akan matching sama sekali. Mengusulkan solusi untuk mengatasi suatu masalah, membangun komunikasi yang menyenangkan tidak mudah. Semua ini tidak mudah di dalam pendampingan anak kita, tetapi kita harus lakukan. Nah, kemudian hindari yang warna hijau ini. Jangan sering membandingkan anak-anak kita dengan anak orang lain. Nah, ya, itu si Andre pintar sekali, kamu nggak ngerti apa-apa. Wah, itu jangan, ya, jangan itu. Kita tidak perlu membanding-bandingkan, karena setiap anak mempunyai potensi yang bisa diperkembangkan sendiri oleh kita bersama. Jangan sering memarahi anak, nah, ya Bapak ya, jangan sering marah-marah Bapak Ibu. Kalau marah-marah cepat tua loh ya, cepat tua nanti cepat menghadap yang kuasa loh nanti. Maka jangan sering-sering marah, tapi kita betul-betul mencari cara untuk menyadarkan tanpa marah. Nah ini bagaimana? Jangan sering mengkritik, jangan sering merasa paling tahu. Nah orang tua kadang-kadang merasa paling tahu ya, belum tentu ya anak-anak banyak sekali yang sudah tahu ya. Saya suatu saat itu, saya diajari oleh anak saya, yang paling kecil itu, saya dipanggil, kemudian diambilkan handphone, kemudian bilang begini, Papa mau ke Jepang. Kalau Papa mau ke Jepang nggak bisa bahasa Jepang, coba pakai ini Pak. Nah, Papa ngomong apa di sini nanti akan keluar. Papa tulis apa nanti akan keluar. Jadi Papa nggak bisa bahasa Jepang, ke Jepang juga bisa Pak. Nah saya diajari itu bagaimana menggunakan Google tuh di handphone. Anak saya jauh lebih advance daripada saya di dalam menggunakan medsos ternyata atau menggunakan gadgetnya. Dan saya belajar dari anak saya, oh ternyata begitu ya. Wah, saya Papa waktu itu kok selalu membukanya kok ditranslate ya. Ternyata di sini langsung misalnya. Ini anak-anak paham. Jadi jangan merasa kita paling tahu.
Jangan selalu menganggap dia anak kecil, walaupun masih SD, SMP, jangan, Bapak Ibu ya. TK pun jangan. Ya, jangan selalu, wah anak kecil, nggak ngerti apa-apa, jangan. Banyak hal yang dia juga ketahui. Jangan melepas begitu saja, tentu tetap mengawasi dan berkomunikasi. Ya, jadi bagaimana kita membalans antara menyeimbangkan antara melepas dan juga memberikan kepercayaan. Bagaimana cara mendampingi anak-anak? Nah, guru orang tua menyediakan waktu untuk anak. Ya, itu tidak mudah ya, karena ini kan kita menganggap anak-anak kita menjadi mitra sejajar, partner, sahabat tadi ya. Ya, oleh karena itu kita harus menyediakan waktu untuk anak-anak, menjadi pendengar yang baik dan aktif untuk anak. Bapak Ibu bisa nggak jadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita? Anak kita sedang ngomong apa, kita diam, kita perhatikan, kita senyum, kita tertawa, kita bahagia mendengarkan dia. Mau nggak gitu ya? Melibatkan diri dalam kegiatan anak, ya sebisa mungkin kita bisa terlibat. Ya, saya juga walaupun dengan pekerjaan yang macam-macam ini, saya juga terlibat nih dengan anak-anak. Bagaimana saya ikut bermain dulu, kalau sebelum pandemi saya biasanya ikut perosotan tuh di mal-mal itu ya. Saya ikut itu, tapi saya kan kemudian pakai kaos, pakai apa yang nggak ketahuan saya siapa, jadi saya merosot-merosot aja gitu kan. Itu asik sekali gitu ya. Memberikan pujian dan teguran. Pujian kita berikan, teguran juga kita harus berikan. Secara proporsional tentu ya, dan rasional. Memberikan kepercayaan terhadap anak. Jadi saya kira ini penting ya Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama cobain seberapa besar. Kalaupun nanti gagal, anak makin nggak karuan dan seterusnya, Bapak Ibu tidak perlu sedih. Kenapa sedih? Kenapa begitu? Karena memang anak-anak ini punya kehendak bebas yang diberikan Tuhan gitu ya. Kita kan hanya bisa mengarahkan saja, mendampinginya saja. Kesadaran guru dan orang tua dalam mendampingi anak, ya ini yang penting ya, anak itu karya ciptaan Tuhan. Anak kita juga merupakan anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Anak mempunyai hak asasi yang harus dihargai. Ya, bukan hanya Bapak Ibu yang punya hak memarahi anak atau mengarahkan anak atau ngomelin anak, tapi anak pun punya hak asasi yang harus dihargai karena sama-sama manusia. Anak-anak mempunyai talenta yang berbeda, maka jangan dibanding-bandingkan. Anak punya cita-citanya sendiri. Kita punya cita-cita, kamu bisa jadi dokter ya. Anak belum tentu pengennya jadi penari, gitu kan. Jadi hati-hati, karena saya di perguruan tinggi ini sering sekali mendapat keluhan dari orang tua dan anak. Misalnya anak-anak masuk fakultas kedokteran, harganya mahal, bayarnya 300 juta, kuliah 1 semester, pengen pindah. Kemudian saya tanya, kenapa mau pindah? Bukan kedokteran, kamu pengen dokteran ya? Mohon maaf Pak Rektor, saya ini pengennya ada di arsitektur, tapi orang tua saya minta saya di kedokteran. Ya udah, saya masuk aja ke kedokteran, tapi saya nggak bisa. Maka saya mau pindah arsitektur sekarang. Nah, orang tuanya juga akhirnya mohon izin pindah di arsitektur. Ya, kenapa dari awal sudah tidak didiskusikan dengan baik? Nah, ini kan akan buang-buang tenaga, buang waktu, buang biaya. Ya, Bapak Ibu, saya pikir itu penting sekali karena anak-anak juga punya cita-cita. Meskipun kita harus didiskusikan juga bagaimana cita-cita itu diwujudkan. Anak mungkin lebih maju dari orang tuanya, pastilah ya, anak-anak punya pergaulan yang lebih, apalagi dengan medsosnya, mungkin akan lebih banyak informasi ya. Anak-anak akan menjadi orang dewasa seperti kita suatu saat, dan kita tidak akan bisa lagi mengendalikan dia, mengawasi dia, karena dia punya kehendak bebas. Maka perlakuan mereka dengan hormat, karena dia anak-anak Allah. Ya, seperti kita menghormati Tuhan Allah kita. Kan begitu, karena ini anak-anak Allah. Jadi kalau tiap hari dimarahin berarti ya, waduh, kita tidak hormat pada Tuhan juga. Ini kan ciptaan Tuhan yang sama dengan kita. Berikan yang terbaik kepada anak bukan untuk memanjakan, tetapi memberikan perhatian. Ya, banyak orang memanjakan kepada anaknya. Nggak perlu ya sampai berlebihan seperti itu, karena nanti situasi anak belum tentu bisa sama dengan situasi kita. Kesalahan pada anak adalah sesuatu yang manusiawi, seperti kita juga bisa salah. Yang paling penting adalah mengarahkan untuk kembali kepada hal yang baik. Nah, jangan berlebihan juga memarahi anak karena suatu kesalahan tertentu. Karena kita pun juga banyak melakukan hal-hal yang salah yang juga minta diberikan permaafan. Nah, gitu ya. Bersyukur bersama semua anak-anak kita karena anak-anak kita akan berbahagia dengan kita bersyukur. Nah, saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita mendampingi anak menjadi dewasa,
berguna untuk kehidupan dan kemuliaan Tuhan, apapun karir yang nanti dipilih oleh anak-anak ini. Jadi tidak perlu, wah kamu harus meneruskan perusahaan papa, ini siapa lagi kalau bukan kamu. Tapi dia nggak cocok di situ. Ya nggak harus dipaksakan kan Bapak Ibu. Anak-anak bisa memwujudkan cita-citanya sendiri yang lain. Oh saya pengen jadi stand up comedy, wah ya nggak apa-apa ya kan, stand up comedy juga mengasihkan, menghibur orang lain, juga banyak penghasilannya dan seterusnya. Kenapa mesti harus menjadi dokter gitu kan? Ini saya kira penting ya Bapak Ibu, supaya kita betul-betul juga bisa bijak di dalam akhirnya memutuskan sesuatu untuk anak. Ya saya kira itu saja Bapak Ibu, singkat saja, pendampingan ini tidak mudah, tapi saya kira dengan berpikir positif terhadap anak-anak kita, ya dengan prinsip-prinsip dasar tadi, pendidikan untuk anak itu mulai dari bagaimana memberikan pengetahuan, bagaimana membuat skill yang baik, kemudian attitude yang baik, itu akan menjadi dasar yang utama untuk kita bisa membawa anak-anak pada kesuksesan. Kalaupun suatu saat anak-anak ini gagal di dalam persaingan, di dalam pergulatannya dengan dunia pendidikan atau dunia bisnis, tidak apa-apa Bapak Ibu. Pasti ada jalan juga sudah disiapkan Tuhan untuk anak-anak kita. Nah, saya kira dengan kepercayaan iman seperti itulah kita bisa mendampingi anak-anak kita pada level apapun untuk menuju suatu kedewasaan. Kedewasaan yang diperlukan anak-anak dalam menghadapi kehidupan. Mengapa? Karena kita tidak akan mungkin mendampingi anak-anak kita selamanya. Kita pun akan menjadi makin tua, kita juga mungkin pikun, kita juga tidak berdaya, dan anak-anak akan menjadi orang dewasa yang juga akan melahirkan anak-anak baru yang juga harus berproses untuk kehidupan yang makin baik dan makin baik. Saya kira itu saya kembalikan kepada moderator, kita bisa diskusi untuk memperdalam yang lebih dalam dan kita saling belajar satu dengan yang lain. Demikian saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Agus yang sudah berkenan membagikan banyak pengetahuan berharga ya kepada kami, khususnya buat saya juga nih Pak. Jadi makin banyak ilmu ya, jadi makin banyak bisa berubah yang tadinya strength bisa jadi lemah lembut gitu. Yang tadinya harus seperti ini, oh ternyata anak-anak sekarang beda ya Pak ya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di dalam chat box ya Bapak Ibu. Kita urutkan dari pertanyaan yang pertama ya Bapak Ibu. Silakan Bu Vita. Ya, baik Bu Meli. Bapak Ibu yang mungkin belum sempat mengetik bisa bertanya langsung, boleh ya Prof ya, tapi bisa memberikan reaksinya dulu, nanti dibantu oleh panitia. Ya, tapi di sini ada beberapa pertanyaan dulu nih Prof ya, karena sembari menunggu mungkin masih ada banyak pertanyaan ya. Maklum ibu-ibu Pak. Jadi banyak kendala, banyak keluh kesahnya. Tadi kan sudah banyak ya paparan, jabaran yang Prof sampaikan. Pertanyaan seperti ini Pak. Bagaimana mengarahkan anak mempunyai cita-citanya sendiri ya? Karena sekarang ada yang mau ya jadinya YouTuber, mau jadi apa? Nggak tahu. YouTuber aja cari duitnya gampang. Baiknya bagaimana, Prof? Ya, Bapak Ibu, memang cita-cita ini itu untuk anak itu pasti sangat dinamis ya. Saya waktu awal-awal itu anak saya yang kecil ini si Jasmine yang 10 tahun ini, saya tanya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter jantung. Dari dokter jantung, wah hebat sekali kamu dokter jantung ya Jasmine. Mudah-mudahan nanti papa tidak jantungan gitu. Setelah gadgetnya diberikan, minta handphone dan seterusnya, sekarang sudah berubah. Jasmine mau besok akan jadi apa? Sama Bu, mau jadi YouTuber. Minta belikan kamera, belikan ini segala macam. Waduh, luar biasa nih berubahnya dari dokter jantung jadi YouTuber. Dan saya kira tidak apa-apa. Memang perkembangan kejiwaan anak belum stabil, kemudian juga pengalaman dia
melihat dari medsos yang dia ikuti, kemudian pergaulan dia juga dengan teman-teman yang lain, ketemu dengan keluarga yang lain dan seterusnya, itu akan sangat mempengaruhi. Menurut saya tidak apa-apa. Jadi anak-anak harus dibuka pikirannya sebanyak-banyaknya. Maka dulu itu kan, kalau zaman dulu ya, saya lupa juga ini. Kalau zaman sekarang masih ada nggak? Dulu anak-anak waktu masih SD itu ada satu, saya tidak promosi ya, ini saya tidak promosi, tidak kampanye. Itu ada permainan kalau nggak salah Kidsania ya. Ada. Ya. Di situ kan ada banyak profesi kan ya. Banyak sekali profesi yang kemudian anak-anak boleh mencobanya. Nah itu sebenarnya bagus sekali. Anak-anak diperkenalkan dengan profesi-profesi seperti itu. Itu satu hal. Yang kedua, kalau orang tua ingin sekali anaknya meneruskan usahanya, gitu ya. Ya, itu sering sekarang. Ini kan saya punya usaha sudah besar, kalau nggak diteruskan anak-anak kita. Gimana caranya? Kita tidak boleh memaksakan loh. Tapi kita mungkin sering mengajak anak-anak untuk terlibat di dalam kegiatan itu. Apakah itu di perusahaan, kita datang di kantor, kita di pabrik, kita di mana gitu, anak-anak diajak. Itu akan juga secara tidak langsung memaksakan kehendak kita sebagai orang tua. Anak-anak ini akan melihat, oh ini Bapak Mama bekerja dan kelihatannya menarik buat saya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi itu juga penting. Jadi kalau mau Bapak Ibu ada yang jadi dokter, nanti putra-putri Bapak Ibu juga diajak ke rumah sakit, diajak ke mana, diajak melayani pasien, ya bagaimana menyapa pasien. Mungkin waktu Bapak Ibu praktek itu pasien pertama yang datang dan seterusnya itu anak-anak kita, jangan suster yang menerima, mungkin anak-anak kita juga diminta duduk di situ. Itu akan membentuk anak-anak secara di bawah sadar, dia itu menggeluti profesi orang tua sejak dini gitu ya. Nah itu penting ya. Jadi juga ada yang anaknya polisi, tentara, sering kemudian diajak di acara-acaranya. Lama-lama dia sudah terbentuk, tidak disuruh juga dia akan minta sendiri gitu kan. Walaupun ada juga yang tidak terpengaruh dengan itu karena punya cita-cita yang berbeda gitu ya. Nah maka kita menampilkan sisi pekerjaan yang ingin kita berikan kepada anak kita sejak awal ini, pasti sisi positif yang harus kita tunjukkan sehingga anak-anak juga bisa melihat ini hal yang positif yang bisa kita lakukan. Tapi sekali lagi tidak boleh memaksakan ya Bapak Ibu sekalian ya, karena anak-anak punya kehendak yang bebas gitu ya. Saya ini kan Bapak Ibu saya guru. Ya, saya melihat guru itu sesuatu yang bagus, yang muridnya banyak, kemudian kalau lebaran Natal yang datang banyak gitu kan. Waduh, kita seru juga nih, sangat dihormati. Wah, akhirnya saya milih jadi dosen aja. Ternyata betul ya kan. Padahal cita-cita saya itu kan nggak terus berlebihan, pengen tanda tangan ijazah aja seperti Bapak Ibu saya. Ya, bukan sesuatu yang kemudian hebat. Saya pengen aja nama saya itu ada di ijazah, saya tanda tangan. Saya kejadian betul. Waktu saya jadi dekan di Fakultas Teknik, saya tanda tangan banyak sekali, ijazah udah ribuan. Sekarang jadi rektor itu puluhan ribu saya tanda tangan. Wah, berarti apa? Cita-cita saya sudah tercapai, itu membuat milestone. Jadi nanti orang-orang yang baca ijazah lulusan dari Untar itu ada nama saya tuh, walaupun saya udah mati masih ada. Gitu ya Bu, Bapak Ibu. Jadi kita pendekatannya berbeda, tidak memaksakan tapi mengajak melihat. Nah begitu, monggo. Menjadi sahabatnya dok. Menjadi Prof, sahabat tadi, betul. Oke, sebelumnya dokter, Prof, sorry, happy birthday buat putrinya. Putri ya Pak? Terima kasih. Putri, ya. Putri ya, sepanjang selamat ulang tahun, panjang umur, biar makin jadi seperti Prof juga. Baik, kita lihat pertanyaan di chat box sudah ada, Prof. Oke, saya bacakan pertanyaannya dari Mama Anita, dari Ibu Anita, Mama Joshua 8A. Terima kasih Prof, mohon dibagi kiat-kiatnya. Anak saya memegang gadget dari pagi sampai malam dan cenderung tidak berminat kegiatan lainnya. Salam sehat. Bagaimana Prof? Mari tanggapannya. Luar biasa Bu, ini gadget ini memang luar biasa ya. Kita juga kalau bisa juga belajar supaya bisa meninggalkan gadget ya, orang tua ya. Saya itu kesehari ke toilet aja pakai gadget loh Bu. Tapi ini fungsinya kan berbeda. Kalau misalnya saya ini pakai gadget karena saya ingin komunikasi yang dibangun kepada saya oleh semua mitra saya itu tidak ada jeda, kecuali saya tidur gitu kan. Ini beda lagi ya tujuannya ya.
Nah, kalau anak-anak ini kan ada banyak macam tujuan di dalam memegang gadget ini. Nah, apa sebenarnya tujuan anak memegang gadget ini? Apakah itu hanya bermain game, mendapatkan ilmu pengetahuan, mencari sesuatu yang dia penting, atau dia bermain-main yang sesuatu yang nggak penting gitu ya. Nah, ini saya kira mesti dilihat, diselidiki, kemudian dipahami. Anak saya ini si Jasmine ini juga pemegang gadget yang luar biasa. Hanya saya yang bisa mengambil gadgetnya dan kemudian dia berhenti untuk makan atau berhenti untuk nyanyi atau berhenti. Jadi kita memang yang mengendalikan terhadap gadget ini. Ya tentu satu membangun kewibawaan orang tua. Ya saya itu masih bersyukur pada Tuhan walaupun saya ketawa kecengesan gini. Kalau saya bilang mana handphonenya kasih papa itu langsung beri gitu ya. Jadi sejak kecil memang anak-anak ini ada sesuatu yang kemudian kalau kita ngomong dia dengar. Nah, membangun ini tidak mudah sih, memang tidak mudah. Tapi saya kira harus dibuat kesadaran. Misalnya contoh, kalau memang tidak ada pentingnya, maka kita buat acara yang lain. Ya, memang tidak mudah. Saya biasanya agak seret juga kalau sudah mulai begitu. Tapi kakak-kakaknya juga biasa. Saya kalau bilang begitu kakaknya, yuk kita main musik gitu ya, karena kakaknya semuanya bisa main musik kan. Ada yang bisa piano, organ, keyboard, saksofon. Si anak kecil saya ini juga sedang belajar piano, bisa nyanyi, bisa balet gitu ya. Nah, saya bilang, papa pengen ini kok, bikin ini nyanyian gitu. Mari nyanyi gitu ya. Itu di YouTube saya juga ada tuh. Kalau melihat di YouTube saya itu ya lagu-lagu ngawur-ngawuran kita nyanyi juga gitu. Yang ini nyanyi, saya nyanyi, yang ini main musik gitu ya. Nah, itu akan menjadi satu cara untuk dia memutus gadget itu. Ya. Kemudian kami juga buat peraturan. Kalau kami pergi, semua gadget ada di tas mama. Nggak boleh ada yang megang gadget. Nah, ini kita sudah sepakati. Sehingga dari awal, ya anak kita berikan gadget, tapi dia sudah tahu batasannya. Itu yang pertama. Jadi buat aturan-aturan main lah ya, Bapak-Ibu sekalian, yang disepakati. Tidak boleh ada pemaksaan, tetapi kita ada yang disepakati. Yang kedua, anak bermain gadget ini sekarang ini di situasi pandemi ini memang agak susah juga. Satu sisi kita belajar disuruh pakai online dan pakai gadget dan seterusnya. Nah, kemudian kita minta dia menghentikan gadgetnya. Maka kalau saya membuat jadwal kapan pegang gadget, jadwal kapan tidak pegang gadget. Ini kita sepakati bersama ya Bapak Ibu ya, bikin jadwal ini ya. Ya, kecuali anak-anak kita yang sudah kuliah itu saya tidak bisa lagi bikin jadwal Bapak Ibu. Kenapa? Tugasnya kan macam-macam. Ya. Jadi kita tidak tahu juga dia lagi ngapain atau dia tugas, kita sudahlah kita trust pada mereka. Tapi yang kecil kita buat jadwal. Kapan dia boleh pegang, kapan tidak. Dan kemudian kita berikan kepercayaan kepada dia bahwa dia waktu dia pegang gadget adalah dia sedang mencari sesuatu untuk belajar. Nah, dampaknya apa? Ada dampak positifnya loh Bapak Ibu. Ini dampak positifnya ya Bapak Ibu yang anak-anak saya ini dari sisi kemampuan dalam berbahasa asing itu luar biasa karena dengan komputer dan gadgetnya. Yang kedua, kemampuan di dalam tadi seperti YouTuber tadi ya, mengedit foto, mengedit video, mengedit macam-macam itu kita tidak perlu mengajarkan, mereka sudah sangat advance sekali. Ya, jadi pintar sendiri ya dengan itu. Kemudian belajar yang lain-lain ya, nyanyian, lagu, dan seterusnya itu saya terkaget-kaget loh. Saya terkaget-kaget. Kemarin kan seminggu lalu saya ajak karaoke ya di rumah sendiri kan gitu. Dan kemudian si Jasmine ini minta nyanyi lagu Jepang. Wah, saya kan kaget juga loh. Kapan belajarnya nih Nana? Saya bingung juga sama istri saya. Kok bisa dia lagu Jepang begitu Bang? Saya nggak ngerti apa-apa, dia lagunya malah lagu itu. Nah, ada sesuatu yang positif yang kadang-kadang kita tidak sadari muncul juga. Tetapi ada banyak juga yang keranjingan, ya kecanduan itu yang kemudian yang harus kita kendalikan. Maka kalau kecanduan ya seperti itu tentu ada jadwal. Kalau saya jadwal kapan digunakan gadget, kapan boleh, kapan tidak, itu harus kita tetapkan dan kita sepakati bersama. Dan pada saat itu kalau saya di rumah, memang sayalah yang kemudian yang mengambil gadget itu. Jadi di peraturan di rumah sudah kita tetapkan, kalau papa sudah ambil berarti sudah selesai. Nah, kesepakatan ini dan kewibawaan orang tua tentu diperlukan untuk mengatasi persoalan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi tidak boleh terjadi konflik gitu ya.
Karena konflik anak juga tidak enak kan kalau sakit. Nah, saya cuma punya tips gitu karena itu yang saya lakukan di rumah. Mungkin Bapak Ibu punya tips-tips yang lain yang bisa dilakukan sesuai dengan kondisi di rumah masing-masing. Terima kasih, Bu. Oke, baik Prof. Itu mungkin Ibu dari Mama Yosep ya tadi ya, sudah puas mendengarkan jabaran paparan dari Prof ya. Semoga semuanya terjawab nih. Ini mewakili juga Prof, mewakili dari Bapak Ibu yang lain yang keluhannya sama. Kalau Prof, mungkin ada nggak sih, misalnya sekarang kan, cuma boleh 30 menit, cuma boleh 1 jam gitu, pegang. Apa sekarang harus seperti itu, Prof? Kalau sekarang di masa pandemi ini tidak bisa. Nggak bisa ya? Tidak bisa, karena ini anak kita tidak tahu ini belajar atau tidak. Dan kemudian program sekolah kita tidak tahu ya. Program sekolahnya tidak tahu. Karena program sekolah ini sekarang ada program belajar bersama, ada dengan guru ya, ada juga belajar mandiri, ada juga belajar kelompok misalnya, sesuai dengan tingkatan tadi ya, anak SD seperti apa, SMP, SMA seperti apa, kuliah seperti apa, itu kita tidak tahu ya. Tapi kita membangun kesadarannya adalah bahwa kapan kita akan lakukan, kapan kita harus stop, kalau yang bisa nyetop siapa, kemudian alasannya apa untuk nyetop, itu memang harus kita sepakati. Kalau saya disepakati kalau di rumah kami ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya sedang pergi, tidak boleh ada satupun yang pegang handphone kecuali saya. Kecuali saya itu pokoknya gitu, pokoknya untuk Bapak boleh, untuk orang lain nggak boleh ya. Karena Bapak kan harus melayani orang nih. Nah, nggak boleh ada jeda waktu untuk menjawab sesuatu, kecuali tidur. Karena itu janji saya kan, janji saya dalam pelayanan, karena pelayanan banyak gitu ya. Nah, kemudian kalau anak-anak nggak bisa. Kalau lagi pergi, saya minta semua lihat pemandangan. Biasanya mamanya juga ngoceh. Tuh lihat tuh pohon, lihat itu tanaman, biar matanya nggak sakit dan seterusnya. Nah, kesadaran untuk membangun supaya tidak sakit mata, supaya pikirannya ini dan seterusnya tidak sepaneng, itu kita sampaikan. Nah, begitu masuk mobil, ya sudah, semuanya lihat pemandangan aja atau tidur gitu kan. Jadi itu kesepakatan. Makan juga biasanya tidak boleh. Semua makan tinggalkan gadgetnya masing-masing kecuali papa. Kecuali papa tapi ini ya. Jadi saya memang mengexcuse diri saya sendiri. Saya bilang, ini papa ini pelayanannya harus banyak. Ada banyak orang yang mau komunikasi, maka bukan papa mau mainin pun tidak. Tapi ini dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada mitra gitu ya. Kecuali kalau lagi berdoa ya janganlah ya Bapak ya. Kalau berdoa ya kita tinggalkan dulu lah ya. Nanti ada alasan juga, misalnya lagi berdoa belum sempat jawab. Paling gitu ya. Ya. Gitu Bu. Oke, baik Prof. Mungkin ini ada lagi dari Hansel 7B, Ibu atau Bapak Endang Juana. Terima kasih banyak Prof. Agus untuk sharing dan insight-nya. Sangat membuka wawasan. Apakah berkenan materi yang disampaikan boleh di-share? Terima kasih banyak sebelumnya. Boleh, nanti materi saya kasih ke Pak Eto. Ya, silahkan nanti didistribusikan. Nanti dengan pihak sekolah ya, Bapak Ibu yang memerlukan paparan tadi, memerlukan mungkin buat di rumah belajar lagi nih. Tadi kelewatan, nggak kedengeran sinyalnya, mungkin nggak bersahabat atau misalnya ke pihak sekolah ya, minta di copy. Oke, ini ada lagi Prof. Dari 7B Brandon dan 9A Vanessa, saya bacakan. Terima kasih Prof dan teman-teman yang hebat. Saya ingin bertanya, bagaimana cara atau tindakan yang benar apabila ada anak kita yang berbuat salah? Bentuk punishment seperti apa yang dianjurkan oleh Prof supaya kita tidak dibenci anak dan tetap menjadi sahabat anak? Wah, ngeri juga kalau sampai dibenci, Prof. Ya, ada cerita yang berat-berat ya. Itu yang dari Tiongkok atau dari Jepang itu ya, yang anaknya menggendong mamanya dibawa ke hutan gitu ya. Oh iya. Itu ngeri ya. Jangan-jangan kita suatu saat juga digendong anak saya ke Pandi Jompo ya. Jangan sampai dong. Makanya ini gimana nih? Waduh, anak-anak kita ini masa depan kita. Anak-anak kita ini adalah masa depan kita, karena kita mungkin membutuhkan juga untuk didoakan suatu saat, didorong-dorong pakai kursi roda, mudah-mudahan tidak lah ya.
Tapi itu bisa terjadi, ya kan? Terakhir ya paling tidak membawa ke ke tempat krematorium ya. Ada yang nangis kalau kita nggak ada gitu ya, luar biasa gitu ya. Saya kira jangan sampai waktu kita nggak ada yang nangis, semuanya bahagia gitu. Karena yang dulunya kita kurang ajar sama anak kita. Nah, ini bercanda saja. Bapak Ibu memang tidak mudah untuk tidak marah kepada anak. Karena kadang-kadang kita merasa super power terhadap anak. Kenapa? Ini anak kita yang melahirkan, kita yang capek, kita yang cari uang, kita cari apa segala macam tiap hari. Sehingga kita merasa sangat dominan pada anak kita untuk kita marahi gitu ya. Kamu ini sekolah, papa yang bayar, papa yang cari uang, mama yang kerja. Tiap hari kita mama yang ini, kamu tinggal ini aja susah sekali. Nah, itu sering terjadi. Nah, Bapak Ibu, saya pikir kita harus membuat kesadaran begini. Pertama, anak-anak ini adalah titipan Tuhan kepada kita. Dan kitalah yang minta dititipi. Kita yang minta dititipi kan. Kalau nggak mau dititipi, cari pastor sama suster aja. Udah jelas tuh, nggak perlu dititipi atau biksu gitu kan. Nggak perlu dititipi anak kan. Ya kalau memang kita sudah mau berkeluarga dan kita kemudian memohon kepada Tuhan untuk diberikan anak, ya apapun anak itu adalah permohonan kita. Dan kita yang bisa membuat anak ini menjadi seperti apa. Nah, itu satu hal. Kalau anak salah kemudian dimarahi, apakah boleh? Saya pikir tidak ada masalah kok. Silakan saja orang tua marah, itu tidak ada masalah. Tetapi setiap marah itu ada batasnya. Karena yang kita marahi ini adalah individu yang juga punya kehendak bebas. Ya, itu harus kita sadari. Pak Rektor, tapi banyak orang kemudian salah jalan, jadi ini, jadi itu, dan seterusnya. Selama kita sudah melakukan, mengingatkan, ya, mengarahkan kepada yang baik, dan kemudian si anak tidak bisa menjadi baik seperti kehendak kita tidak salah. Di kitab suci itu, kalau Bapak Ibu ya yang Katolik seperti saya membaca Injil, itu ada disebut begini. Jika ada saudaramu bersalah, tegurlah dia. Kalau tidak bisa 4 mata, bawa orang lain sebagai saksi. Kalau nggak bisa lagi, bawa lagi. Tapi kamu harus menegurnya, mengingatkannya. Kalau kamu sudah mengingatkan dan anak orang lain atau orang lain ini sudah tidak mau berubah karena itu, kamu tidak salah lagi. Kamu tidak akan dituntut di hadapan Tuhan. Tapi kalau ada kesalahan, kemudian kita tidak mengingatkan dan orang itu berdosa, maka kita akan dituntut oleh Tuhan. Nah, iman ini saya pikir penting ya Bapak Ibu. Pada saat tertentu kita ini, ya mengingatkan kepada putra-putri kita dalam tanda marah. Kalau orang Katolik juga, Tuhan Yesus juga pernah marah itu di Bait Allah, ngamuk dia karena di tempatnya itu jualan gitu kan, ngamuk juga. Ya nggak apa-apa, Tuhan aja nggak marah kok, apalagi kita. Tapi marah kita dalam rangka apa? Hanya sekedar ingin marah-marahan saja, gitu ya. Itu nggak perlu. Ya. Tidak semua hal harus dimarahi. Ya, mecahan gelas dimarahi. Makanya nggak habis dimarahi, ini nggak habis, semuanya dimarahi aja, ibunya cerewet banget itu. Saya ya jengkel kalau kita tinggal pergi. Jadi artinya gini loh, ada hal-hal yang tidak perlu dimarahi. Dan namanya juga anak-anak mungkin belum sedewasa kita dalam berpikir. Justru kita mengajarkan sesuatu keteladanan tadi. Itu yang menurut saya yang harus kita sampaikan ya. Misalnya anak-anak makannya nggak habis, kemudian kita marah, kita jangan sampai makan kita nggak habis. Kita tinggal ngomong dulu, itu loh, anak-anak di sana tadi papa ketemu loh ada yang ngemis di jalan tuh, kayaknya susah cari makannya ya. Kenapa kita makan nggak pada habis nih? Ya makan secukupnya aja deh kalau begitu, jangan sampai begini kan, kasihan tadi yang anak-anak pengemis itu kita kasih aja juga kagak gitu. Kita mau kasih takut ketularan virus gitu kan. Kita buka jendela takut, ya, karena dia nggak pakai masker minta uangnya. Kenapa kita sekarang makan kok begini ya? Nah, misalnya seperti itu. Atau belajar, juga kita buat kesadaran. Kok kita susah ya? Papa dengar tuh, Anda kemarin yang minta sumbangan tuh, mau bikin sekolah, nggak bisa, sekolahnya rubuh. Sekolah juga itu, kemarin ada bencana juga itu di mana, di Indonesia Timur, ada bencana, mereka mau sekolah susah. Kenapa kita di sini kok sekolah pada ogah-ogahan ya? Jadi saya pikir kita membuat sisi yang lain untuk mendiskusikan tentang hal ini. Jadi membangun kesadaran itu jauh lebih penting. Tapi kalau itu sudah dilakukan dan tidak bisa juga Bapak Ibu tidak usah merasa bahwa Ibu tuh kemudian berdosa, kemudian bersalah, tidak mampu, gagal. Nggak perlu begitu. Biasa aja.
Ya Bapak Ibu, karena Tuhan juga sudah katakan tadi, kalau sudah ditegur dan tidak bisa, ya itu memang bagian dari perjalanan hidup si anak ini. Apakah besok menjadi orang tidak baik? Belum tentu juga Bapak Ibu ya. Jangan-jangan jadi orang hebat kemudian jadi pastor terakhir-terakhir. Teman saya bandel macam-macam, orang tuanya dilawan, tahu-tahu jadi romo. Dan kemudian orang tuanya minta pengakuan desa sama anaknya kan. Bisa jadi loh Bapak. Jadi jangan kita menjustifikasi sesuatu yang sekarang ini. Jadi kemarahan, saya pikir harus terkendali. Tujuannya apa untuk marah itu? Kalau tidak perlu, kita harus cari model lain marahnya. Dengan contoh, dengan studi kasus, dengan ya kitab suci juga dibaca lah Bapak Ibu. Saya makanya kan kadang-kadang saya ini sesuai dengan kitab suci juga. Jadi bukan karena saya sendiri, tapi mungkin kitab suci juga bisa menolong kita. Begitu Ibu. Oke, berarti Bapak Ibu coba yang marahnya jangan dijadikan hobi ya. Kadang marah itu bukan karena kesel Pak, tapi hobi marah. Hobi. Jadi Bapak Ibu tolong hobinya diganti ya, jangan hobi marah apalagi kepada anak-anak. Nanti nggak mau berhenti makan, marah juga. Makan nggak habis, marah juga. Jangan itu hobi ya. Aduh. Ya, jadi jangan dijadikan hobi. Oke, Prof, 2 menit terakhir, Prof. Saya bacakan pertanyaan terakhir. Ya. Cap anak, bolehkah orang tua periksa, mungkin yang di WA atau itu, untuk mengetahui bahasa dan candaan yang sedang mereka ucapkan? Sopan nggak dok, Prof? Aduh, ini wah, ini kita jangan sampai dilaporkan anak-anak ke pelanggaran undang-undang ITE ya. Jadi kalau kita lihat kasus-kasus gini Bu, ada kasus-kasus yang menurut saya ngeri ya, dan harusnya itu tidak terjadi pada kita. Pelaporan anak terhadap orang tua karena ada warisan, ada apa itu ya, itu kan beritanya sering kita dengar ya. Ini kan ada masalah komunikasi yang mungkin gagal di situ ya, baik itu dari pihak orang tua maupun pihak anak, sehingga bisa saling melaporkan. Ini kan sesuatu yang lucu sekali ya, menurut saya dalam kehidupan kita ini. Tapi kalau tadi kita memeriksa chat, email dan seterusnya, anak, apakah itu sesuatu yang etikanya bagaimana ya? Pertama, kalau anak di bawah umur, memang itu semua masih dalam kontrol orang tua. Jadi orang tua berhak untuk bisa ikut serta di dalam komunikasi itu. Ya. Tapi batasannya sampai di mana itu yang harus kita tarik. Kadang-kadang anak-anak ini kedewasaannya itu munculnya itu berbeda-beda. Bapak Ibu tahu sendiri kan, yang namanya puber, anak-anak itu berbeda-beda sekali. Ada yang SD kelas 5, kelas 4, ada yang SMP baru gitu ya. Jadi memang beda sekali kedewasaan itu munculnya. Sehingga kita yang sebagai orang tua tentu harus memahami tentang ini, makanya perlu orang tua mendapatkan pendidikan seks untuk anak-anak. Ya, saya kira itu penting, bukan untuk apa, tapi kemudian kita mendeteksi orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita itu sedang masa-masa seperti apa. Itu satu hal yang lain yang juga harus menjadi dasar kita. Nah, kalau dia sudah dewasa, memang kita tidak diizinkan untuk kemudian memeriksa, kecuali kesadaran. Misalnya, boleh nggak papa mama melihat apa yang kamu lakukan? Boleh, papa hanya pengen lihat saja, kok nggak apa-apa. Tapi kalau misal sini, kemudian pinnya kita ambil, kemudian kita bongkar semua, saya kira itu sudah melanggar privasi. Privasi tetap harus kita hargai walaupun itu anak-anak kita. Jadi kita harus punya kesepakatan sekali lagi di dalam keluarga kita, bagaimana saling mengecek, mengontrol masalah itu. Ya, pasti kita bisa punya cara kalau kita memang bicara dengan baik-baik dengan anak-anak. Misalnya papa mama pengen lihat dong hari ini apa yang itu, bisa tunjukkan ke papa apa segala macam. Mama, kamu yang buka deh apa yang mau kamu tunjukkan kepada papa mama hari ini. Gitu ya. Ya saya kira tidak apa-apa. Atau kita bicara kasus dulu. Misalnya ada suatu kasus di TV atau di YouTube atau apa, kemudian kita mulai bahas kasus itu. Ini ada begini. Menurutmu gimana? Nah, kemudian kalau sudah terjadi interaksi yang positif, kita ngomong, apakah mungkin kan papa mama juga melihat chatmu misalnya atau papamu dan seterusnya. Saya sering nonton Pak, Bu, dengan anak saya, si Jasmine itu. Mana handphonenya? Apa mau lihat? Loh ya,
ini TikToknya siapa lagi ngapain gitu. Kok TikToknya begini gitu. Nah saya sering ngomong tuh, kalau seperti ini bahaya, karena ini orang dewasa, ini kamu ini belum waktunya, nanti bahaya kalau kamu ada begini-begini, ini kasusnya seperti ini, kita kemudian kita ada tonton berita atau apa, nah ini kayak ini nggak bagus kan, bahaya kan untuk kamu. Nah, saya pasti akan melihat dari kasus yang ada, itu menjadi bahan diskusi kami untuk memutuskan ini boleh dan tidak. Tapi ternyata anak saya, misalnya chatnya itu dengan beberapa teman bermain gamenya dengan anak Korea. Saya juga kaget waktu itu. Saya betul-betul kaget. Waktu saya mengintip, melihat, kemudian saya, Papa ikut main ya. Ternyata yang main itu ada dari Korea, ada dari Jepang, ada dari mana begitu. Mereka main bersama-sama tuh anak-anak kecil itu. Nah, kalau sudah seperti itu saya bilang, ya nggak apa-apa, kamu memang teman banyak ternyata ya. Dan kemudian di situ mereka ngomong bahasa Inggris, bahasa apa, dan seterusnya. Buat saya itu sesuatu yang positif, ya saya udah nggak ikut campur lagi dengan hal seperti itu. Tapi kalau sudah mulai ada TikTok yang aneh dan seterusnya, nah itu kita, apa ini? Boleh Papa lihat? Coba bukain untuk Papa. Nah, biasanya dengan seperti itu, anak terbuka kok, ini cuma ini Pak, coba lihat, oh yang ini boleh, yang ini jangan ya. Yang ini kelihatannya kok, itu untuk mas, ini bukan untuk kamu. Nanti yang ini aja, boleh nggak yang ini aja? Nah, jadi kita juga harus memberikan alternatif terhadap larangan. Gitu ya. Jadi kita memberikan alternatif. Maka orang tua juga, saya pikir harus banyak juga belajar tentang hal-hal seperti ini. Memang tidak semuanya kita bisa pelajari. Saya juga mumet juga kalau belajar tentang gituan ya. Tapi kita memang harus tahu juga di dunia anak itu sangat berbeda dengan kita. Jadi kesimpulannya boleh Bapak Ibu, tapi dengan metode cara yang saya pikir tidak boleh melanggar privasi. Karena kalau melanggar privasi, itu akhirnya nanti intervensi seperti itu akan menyebabkan anak makin protektif, tidak mau cerita apapun kepada kita. Begitu, terima kasih Bu. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, jangan main langsung ambil ya, izin dulu, apalagi anaknya laki-laki ya, kayak anak saya. Udah dikasih password, kalau mau bukain dong, mama mau lihat, bukain dong, mau pinjam, mungkin kayak gitu ya Prof ya. Ya baik, mudah-mudahan semua penjelasan dari Prof bisa terpuaskan ya untuk Bapak Ibu mungkin yang malu bertanya, yang nggak sempat bertanya karena keterbatasan waktu. Mohon maaf Bapak Ibu, nggak semua pertanyaan bisa terjawab. Ya, karena masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan lain. Sepertinya nggak cukup waktu, mudah-mudahan next time bisa dibikin waktu yang lebih panjang lagi ya. Baik. Ya, terima kasih Prof sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Ibu yang hadir di webinar ini. Terima kasih Prof atas sharingnya. Baiklah Bapak Ibu, stay di Zoom ini ya. Karena sesi selanjutnya pasti sudah ditunggu-tunggu sama Bapak dan Ibu. Memang sesi apa selanjutnya Bu Meli? Sesi selanjutnya Bu Vita adalah pengumuman door prize. Wow. Door prize-nya disponsori oleh Ibu FKK SKM sendiri. Dan khusus untuk Bapak Ibu yang hebat ini yang hadir di acara dari awal sampai selesai. Aduh, kita MC kebagian nggak ya, Bu ya? Prof, berdoa Prof, kita Prof, supaya mudah-mudahan kebagian. Oke, silakan tim IT untuk menampilkan nama-nama pemenangnya. Ya, kita akan melihat siapa yang beruntung hari ini. Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir, mudah-mudahan saya beruntung juga nih, Bu Meli. Saya sudah berdoa. Apakah kebagian? Ya, baik. Halo, Bu Vita. Halo, ya, Bu Erna. Silakan, ya. Bu Erna. Baik ya, pengantar dulu tentu saja ya. Jadi anak-anak hebat, Bapak Ibu hebat ya, paket hari ini kita komplit sekali, lengkap ya. Izinkan saya untuk mewakili panitia untuk menyampaikan pemenang daripada door prize. Tentu saja tadi disampaikan oleh MC Bu Vita dan Bu Meli bahwa ini adalah persembahan dari cinta kasihnya
ibu-ibu komite sekolah atau disebut di SMP Tarakanita 2 itu FKK-SKM ya, sinar kasih, yang kasihnya memancarkan pagi hari ini nih, kita semua dapat door prize, maka mulai berdoa dari sekarang ya. Nah, karena mengingat waktu, maka pengundiannya spinnya tidak diputar di saat sekarang, karena undiannya banyak kan, jadi sudah dilakukan oleh panitia di hari kemarin. Kemudian konfirmasi di partisipan di pagi hari ini. Jadi sudah matching, tadi sudah di panitia, sudah di ACC ya. Izinkan saya untuk share screen ya terkait hal tersebut. Baik. Makin deg-degan Bu Meli, saya Bu Meli. Iya. Ayo. Semalam berhasil. Kemarin Nervous, ya Bu. Sebentar ya. Wow, hadiahnya banyak sekali Bu Erna. Ya, sebentar. Bapak Ibu bisa mulai berdoa. Mudah-mudahan ada nama-nama Bapak Ibu atau nama anak-anak Bapak Ibu di sini. Sebentar ya, sepertinya ada kendala di saya sedikit. Bentar. Apakah jantung Bu Meli masih aman, Bu Meli? Bu masih aman, Bu Vita, aman. Nanti bisa berobat ke Jasmine tuh nanti. Ah, iya, tapi udah mau jadi YouTuber. Oke, baik. Ya, izinkan ya. Wow, sudah ada teriakan Wow. untuk menyampaikan pemenang door prize persembahan FKK-SKM Sinar Kasih. Ya. Karu udah senyum-senyum itu. Oke. Baik. Oh, ada teriakannya ya. Ya, berapa ribu orang ini Bu-Ibu? Wow. Untuk hadiah GoPay sebesar 100K ya, 100.000 yang nanti akan disampaikan panitia dengan menghubungi nama-nama berikut. Untuk kelas 7 atas nama Davin Huang, selamat untuk Davin Huang, mama papanya. Jadi yang hadir ada anaknya saja dari panitia dinyatakan oke. Orang tuanya saja oke ya. Untuk kemudian yang kedua dari kelas 7 adalah Caroline Teresia. Dan yang ketiga adalah Bianca Diandra. Selamat untuk para pemenang undian door prize. Masih ada Bu Erna? Oh, ini teriakannya Banyak dulu. ya. Masih banyak. Besar harapan saya nih. Masih ada harapan ya. Kemarin muternya spin sampai ikut jantungan. Saya kiranya nama saya keluar ya. Nah, ini GoPay juga 100K. Persembahan dari Ibu-Ibu Sinar Kasih FKK-SKM untuk kelas 8 itu ada Si Purnama, selamat untuk Si dan orang tuanya. Kemudian juga ada Beverly Ang, selamat untuk Bevi, biasa dipanggil oleh kami ya. Kemudian dan Marcelo Nor. Nanti nama-namanya praktis karena data ada di sekolah, kami yang akan menghubungi untuk menyampaikannya. Masih ada lagi. Oke. Itu mau bawa debar-debar ya. Untuk GoPay 100K di kelas 9 itu ada Claudia Ivonatan. Selamat untuk Claudia. Yang kedua ada Jason Darren Chai. Dan kemudian yang ketiga ada Jesslyn Marsha. Ya, siap-siap nanti dihubungin. Kemudian Masih ada lagi Bu Erna? wow, ini panci-panci nih. Wah, ibu-ibu sekali. Satu paket panci ini tentu saja buat anak-anak, nanti sampaikan ke maminya ya. Nanti dipeluk ya, mami-mami hebat yang Tuhan berikan kepada setiap kalian nih. Untuk dua pemenang door prize pertama adalah Davina Isabel, kemudian Kenzo Avarel Lin. Oke, masih ada ibu-ibu, siap-siap jantungnya ya. Oke, kita akan ada hadiah hiburan ya. Oke, untuk hadiah hiburan ada 7. Untuk yang pertama atas nama Gisela Nicole Susantio. Boleh dilihat Pak Dwi reaksinya kalau dapat door prize sama nggak dengan kita yang langsung gitu ya. Kemudian
Michael Sebastian, ya, nama-nama sekarang ini beda dengan nama-nama saya ya. Kemudian yang ketiga Netania Chelsea Gunawan. Semangat, selamat anak-anak hebat, tetap semangat ya. Kemudian 7 hadiah hiburan yang lain lagi itu ada 4 ya, tadi sudah disebutkan 3. Atas nama yang pertama Danela Ivania P. Kemudian yang kedua Revata Atarasiaka. Kemudian yang berikutnya Angel Enli. Dan sepertinya yang terakhir ya ibu-ibu ya, ini adalah Rafael Adriansia. Selamat untuk para pemenang. Dan tentu saja, see you next event. Oke, selamat dan profisiat untuk Bapak Ibu pemenang. Nanti informasi lebih lanjut Bapak Ibu akan dihubungi oleh pihak sekolah. Yang belum beruntung seperti saya dan Bu Meli, jangan berkecil hati. Mungkin next time ya, kalau ada acara seperti ini ikut lagi. Baik Bapak Ibu, mohon tetap setia di Zoom. Acara selanjutnya, ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ibu Mina selaku perwakilan pengurus FKK SKM Sinar Kasih. Kepada Ibu Mina, kami persilakan. Halo Ibu Mina. Terima kasih Bu Vita. Sorry. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya selaku perwakilan pengurus FKK SKM Sinar Kasih SMP Tarakanita mengucapkan terima kasih kepada 1. Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan yang telah menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan yang padat untuk dapat menjadi pembicara dalam acara webinar parenting siang hari ini. Bapak Ibu orang tua siswa yang dengan rela dan antusias masih setia di pertemuan siang hari ini. Ketiga, Bapak Ibu guru karyawan yang selalu mendampingi kami pengurus FKK SKM dalam mempersiapkan acara ini sehingga acara siang hari ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, acara parenting siang hari ini adalah sebagai upaya kami FKK SKM Sinar Kasih SMP Tarakanita 2 mengajak kita semua untuk sadar dan mau terlibat dalam pengembangan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya pendidikan putra-putri kita di SMP Tarakanita 2 ini. Pendidikan anak adalah tanggung jawab kita semua utama. Kita juga harus memahami kekhasan karakter putra-putri kita, sehingga kita tidak salah dalam memperlakukan mereka dalam mendidiknya. Kami berharap dengan pertemuan siang hari ini, sedikit demi sedikit pengetahuan kita dapat bertambah dalam mendampingi anak-anak kita. Kami juga berharap semoga di lain kesempatan kita bisa mengadakan lagi acara yang tidak kalah bermutunya dengan kegiatan siang hari ini. Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan siang hari ini. Semoga di lain kesempatan kami akan lebih baik lagi dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Vita dan Bu Meli. Kamu gimana? Udah tahu Baik, kan lagi? terima kasih Bu Mina. Terima kasih Bu Mina. Wah, Bu Vita, udah menghujung acara nih. Tanpa terasa, kita sudah berada di penghujung acara Rektor Mengajar. Sebelum kami menutup acara ini, mari kita berdoa dan mengucap syukur karena acara ini berjalan dengan sangat baik. Mohon bantuan Ibu Ida untuk memandu doa bersama kita. Ya, terima kasih Bu Vita dan Bu Meli. Mari kita berdoa bersama. Selamat siang Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Mulia, terima kasih atas segala bimbingan dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami semua dalam pertemuan kali ini.
Kami sungguh bersyukur karena segala kegiatan dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan yang berarti serta seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu agar segala yang kami dapatkan dalam acara siang ini dapat menjadi bekal bagi kami dalam membimbing dan mendidik putra-putri yang Engkau titipkan kepada kami. Kami semua dengan yang lebih baik. Semoga hasil pada pertemuan ini juga dapat meningkatkan kami untuk semakin percaya diri dan akan dapat saling meningkatkan kerjasama satu dengan yang lain. Sehingga kami semakin baik dalam mendidik anak-anak kami. Doa yang sederhana ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengenara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Baik Bapak Ibu, mohon kesediaannya. Yang belum buka kamera, boleh ya dibuka kameranya sebentar aja, kita mau foto bersama ya. Biar ada kenang-kenangan, biar tahu juga oh yang ini, oh ya ini gitu ya. Baik, pada panitia silakan mengambil gambar di Zoom. Kita mau berikan senyum yang manis dan ceria. Sudah panitia? Terima kasih Bu Vita. Baik Pak Dwi, akhirnya bisa lega ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau jadi Putri Indonesia yang harus senyum sepanjang acara, kita baru 10 kali aja capek ya. Baik Bapak Ibu dan siswa-siswi, dengan demikian berakhir sudah acara webinar kita kali ini. Terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan yang sudah berkenan menjadi narasumber. Semoga suatu hari kalau pandemi COVID-19 sudah berlalu, Prof. Agus bisa berkenan hadir langsung di SMP Tarakanita II. Ya, Prof? Terima kasih Bapak Ibu orang tua yang sudah mengikuti sesi ini dengan antusias luar biasa. Sesi yang penting untuk mendampingi anak-anak kita di rumah. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk tim Humas Universitas Tarumanegara serta suster, Bapak dan Ibu SMP Tarakanita II yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi moderator pada hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu kelas 7 dan 9 silakan masuk ke dalam break room yang telah dibuat untuk mengikuti acara penyampaian dan penjelasan hasil tes IQ dari ART Konsultan. Bagi siswa dan orang tua kelas 8 dapat meninggalkan Zoom ini. Silakan Bapak Ibu semua untuk segera bergabung di break room sesuai kelasnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan siswa-siswi, saya Ibu Vita dan rekan saya Ibu Meli. Kami berdua mohon maaf jika dalam memandu kegiatan ini ada yang kurang berkenan, baik perkataan maupun sikap kami. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih dan profisiat untuk kita semua. Salam Tarakanita. Salam Tarakanita.